Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Fuan akan coba membuat video pembahasan soal matrikulasi pertama. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah tabung elastis terdapat 4 liter gas neon dengan massa 20 gram dan tekanannya 10 atm. Jika ke dalam bejana tersebut dimasukkan lagi 140 gram gas nitrogen sehingga tekanan dalam tabung menjadi 30 atm, maka volume gas neon dan gas nitrogen dalam tabung tersebut adalah, jadi ditanya adalah volume totalnya ya. Nah, untuk menjawabnya kita akan coba membaca lagi soalnya. Di sini ada 2 gas ya. Pertama adalah gas neon yang volumenya 4 liter. Kemudian diletakkan di dalam sebuah tabung yang elastis, artinya volumenya bisa bertambah ya. Oke, kemudian diisi lagi ke dalam gas tabung tersebut adalah gas nitrogen. Dimasukkan gas nitrogen, ternyata tekanannya berubah ya, tadinya 10 atm menjadi 30 atm. Kemudian massa gas nitrogen yang ditambahkan 140 gram. Oke, yang ditanya berapa volume totalnya. Oke, nah, di sini karena kita anggap 2 gas tersebut ya, gas neon dan gas nitrogen kita anggap sebagai gas ideal ya. Gas nitrogen N2 ya. Oke, maka kita bisa pakai rumus gas ideal. PV sama dengan nRT. P-nya tekanan, pressure dalam atm biasanya. P-nya volume dalam liter, N-nya mol. R-nya tetapan gas ya, nilainya 0,082 dan T-nya temperatur atau suhu dalam Kelvin. Nah, pada soal ini variabel yang digunakan ada tekanan, ada ya, ada atm-nya. Ada volumenya ya, ada. Kemudian ada masanya. Nah, nanti masanya kita bisa konversi jadi mol ya. Nah, rumusnya nanti tinggal massa atau gram per air atau mr. Nah, di situ karena ada 2 gas. Yang pertama neon ya. Nah, kita bisa hitung mol neonnya nih. Rumusnya gram per air ya. 20 per 20 berarti 1 mol ya. Kemudian ada nitrogennya, ada 140 gram sehingga mol gas nitrogennya bisa dicari gram per mr ya, gramnya 140 gram, mr-nya. Nah, ingat N14 berarti kalau N2 28 ya, 2 kali 14 ini 15. Sehingga mol totalnya nanti, nah ada 6 mol ya, mol dari neon dan nitrogen. Nah, sekarang kita modifikasi nih rumusnya. Gimana caranya? Karena variabel yang digunakan adalah tekanan, volume sama mol, maka R dan T-nya kita abaikan. Ya. R-nya karena sama, tetapan dan T-nya kita anggap digunakan pada atau dilakukan pada temperatur yang sama. Kita tinggal pindahkan saja molnya, N-nya ke kiri, jadi P kali V per N ya. Sama dengan, nah kita bandingkan dengan ini kondisi awalnya. Kondisi awal yang hanya ada neon saja, sementara ini adalah kondisi akhirnya. Kondisi akhir ini berarti ada 2 gas di situ, neon ditambah nitrogen ya. Oke, maka kita tinggal masukkan. Di sini adalah tekanannya neon, volumenya neon, molnya neon. Di sini adalah tekanan totalnya ya. Oke, volume totalnya ini yang akan kita cari nanti di soalnya. Per molnya adalah mol total. Oke, kita masukin yuk. Satunya berapa tadi? 10 atm dikali volumenya 4 liter dibagi mol awalnya hanya 1 mol. Nah, kondisinya akan sama dengan kondisi akhirnya, nanti tekanannya menjadi 30 atm, kemudian volumenya menjadi, akan kita hitung nanti per mol totalnya 6 ya. 1 mol tambah 5. Oke, ini tinggal disederhanakan saja. Ini coret 5 ya. Oke, berarti V2 nya nanti dapat, ini kita coret 5 ya. Oke, 10 sama 5 nanti kita coret 2, maka V2 nya akan dapat 8 ya. Jawabannya gitu. Oke. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 yuk. Oke. Pembakaran 12,4 gram senyawa karbon. Kalau senyawa karbon biasanya di dalamnya pasti ada karbon ya. Ada karbonnya. Nggak tahu berapa banyak, kita misalkan saja X ya. Kemudian biasanya ada hidrogennya. Gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan ada atom lain. Nah, kalau lihat dari pilihan jawaban ada O-nya ya. Kita anggap O sebanyak Z.
12,4 gram senyawa karbon dibakar menghasilkan 17,6 gram senyawa ya. Kalimatnya ini ada kesalahan sepertinya ya. Oke, ini kalimatnya diralat sedikit ya. Pembakaran 12 gram senyawa karbon menghasilkan 17,6 gram gas karbon dioksida. Oke, ini salah ya, ini dibakar. Nah, gitu ya. Dan 10,8 gram uap air ya. Kita ulang ya. Pembakaran 12,4 gram senyawa karbon menghasilkan 17,6 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air. Jika ARC12, ARH1, ARO16, rumus empiris senyawa karbon tersebut. Oke, ini mudah ya. Caranya gimana Pak? Oke, kita coba tulis ya, yang dibakar tadi senyawa karbon. Dibakar berarti bereaksi dengan gas oksigennya. Nah, tadi menghasilkan karbon dioksida CO2 ya, dan uap. Oke, ya. Oke, ini 12,4 gram. Kemudian karbon dioksidanya 17,6 gram dan uap airnya 10,8 gram. Oke, nah kita akan mencari berapa C-nya, berapa H-nya, berapa O-nya. Nah, untuk mencarinya ada banyak sekali cara. Salah satu cara termudah adalah, Pak, untuk mendapatkan X, Y, Z-nya, kalau kita sudah tahu koefisien-koefisiennya nih, kita bisa dengan mudah mencari X, Y, Z-nya. Nah, gimana nyari koefisien? Kita tahu dalam sebuah reaksi berlaku perbandingan mol dari zat-zat yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien. Nah, artinya untuk mendapatkan koefisiennya, kita akan mencari molnya nih. Kita dapetin mol ini nanti ya. Oh, nggak bisa dong, MR-nya belum ada. Oke, ini kita bisa dapetin molnya karena zatnya sudah jelas ya. Jadi kita akan menghitungin pakai gram per MR tadi. Gram per MR ya. 17,6 per MR CO2 kita hitung yuk. C-nya 12, O-nya 16. O-nya ada 2 ya. 16 kali 2, 32. 32 tambah 12, 44. Berarti ini dapat 0,4 mol ya. Nah, ini molnya juga bisa dihitung nih. Gramnya, ini sama ya. Rumusnya gram per MR. Gramnya 10,8, MR-nya 2 ya. Dari 1 kali 2 tambah 16, 18 ya. 0,6. Nah, terus oksigennya bisa dicari molnya nggak, Pak? Bisa. Caranya gimana? Kita harus cari masanya dulu. Nah, kita bisa dapetin masanya nggak? Bisa. Caranya gimana? Ingat, kita pernah belajar hukum kekekalan massa ya. Nah, ininya massa zat sebelum reaksi. Nah, sebelum reaksi itu ini. Ini sebelum reaksi. Nah, sebelum reaksi di sini ya. Sama dengan sesudah reaksi. Sesudah reaksinya ini. Nah, sesudahnya berapa nih kita bisa hitung? Totalnya berapa nih kalau dihitung ya? Oke, berarti nanti kita bisa dapetin massa O2-nya dengan cara, nah kita dapetin massa O2-nya nanti ya. Caranya tinggal 17,6 ditambah dengan 10,8. Nah, itu tinggal dikurangin dengan ini nih 12,4 ya. Karena massa sebelumnya akan sama dengan sesudahnya. Berapa ini 17,6 ditambah 10,8,4 ya. 14 maksudnya 8 ya. Terus 1 ya, 18,4. Nah, tinggal dikurangi dengan 12,4. Wah, bagus nih. Berapa ya? Sekitar 6 gram ya. Oke. Ini dapat 6 gram. Oh, otomatis molnya bisa kita cari dong. Nah, ini rumusnya tinggal gram per MR ya. 6 per 16 kali 2 ya, 32. 6 per 32 itu sama-sama dibagi 2 ya, Pak. Bisanya ya. Bagi 2 berapa ya? 3 per 16 mol ya. Oke, nah sekarang untuk mendapatkan koefisiennya seperti apa? Nah, supaya gampang ini kita bikin pecahan juga ya. 4 per 10, 2 per 5 ya. 6 per 10, 3 per 5 ya. Oke. Mana nih? 16, 5, 5. Oke. 17,6 tambah 10,8 kita hitung sebentar ya, takut Pak Firman salah. 18 benar. Oh ini 28. Oke, ini yang Pak Firman salah ya. Nah, pantas ya.
Tidak kesalahan, ini 28,4 berarti 16 ya. 16 bagi 32. Nah, ini enak baru nih. 16 bagi 32 itu setengah ya. Oke, atau 0,5. Nah, semua dikali 10 aja nih ya. Koefisiennya nanti kita akan dapat angka yang lebih bulat ya. Kalau dikali 10, coba kita perhatikan, berarti koefisien dari O2-nya 5 ya. Kemudian koefisien dari CO2-nya 4 ya. Kemudian koefisien dari H2O-nya 6. Nah, kita bisa dapetin C-nya 4. Dapat ya. Alhamdulillah. Ini C-nya 4. Hanya 12 ya. Hanya 12. O-nya kita hitung total yang sebelah kanan dulu yuk. Di sini ada 8. Di sini ada 6. Berarti totalnya 14 ya. 14. Di sini sudah ada 10 ya. Berarti kurang 4 dong. Ini 4. Nah, yang kita dapat rumusnya seperti ini nih. C4 H12O4. Yang ditanya rumus empiris. Rumus empiris itu rumus yang paling sederhana. Berarti kita sederhanakan lagi. Bisa nggak? Bisa. 4, 12, 4. Masih bisa dibagi 4 ya. Kalau dibagi 4, semuanya jadi C-nya 1, hanya 3, O-nya 1. Ya. Ini jawabannya. Oke, alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Semangat. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Sebanyak 33 gram serbuk amonium sulfat MR132 dilarutkan dalam 200 ml larutan KOH 2 molar menurut reaksi. Reaksinya belum setara. Kita setarain dulu yuk. Pernyataan yang tepat adalah, oke, ini berkaitan dengan reaksi yang terjadi nanti ya. Oke, kemudian kita coba setarain dulu ya. Oke, kita tulis dulu reaksinya. NH4 2 kali SO4 tambah KOH ya. Jadi juga SO4 tambah H2O ditambah NH3. Kita antarain yuk. Bismillah. N-nya 2 berarti kali 2 ya. H belakangan berarti S1 sudah sama K1. H-nya ada 2 berarti kali 2. Tinggal H sama O dulu atau H dulu sama aja ya. O udah boleh. Kita cek O-nya 4 tambah 2, 6 ya. Di sini sudah ada 4 nih ya, karena koefisien ini harus 1 ya, karena berkaitan dengan K tadi. Berarti O yang ini atau koefisien ini bisa kita ganti nih, supaya O-nya sama-sama 6 tadi ya. Udah ada 4, berarti kurang 2. Hanya ada 1 O, berarti harus kali 2. Nah, untuk meyakinkan kita cek H-nya yuk. H-nya 4 kali 2, 8 tambah 2, 10 ya. Di sini hanya 4 tambah 6, 10. Alhamdulillah, reaksi sudah setara. Kita cek yuk. Oke, pernyataan pertama berkaitan dengan apakah NH42SO4 bertindak sebagai reaksi pembatas. Berarti kita harus masuk ke konsep molnya ya, konsep mol dalam reaksi. Sini 33 gram katanya. Oke, MR 132 berarti molnya bisa dicari dong. 33 per 132 ya. Seperempat ya, 0,25 mol. Oke, di sini data yang diberikan adalah 200 mili 2 molar. Nah, kita hitung molnya ini rubah ke liter dulu ya. Molnya nanti tinggal molaritas kali volume berapa nih? 2 kali 0,2. 0,4 mol ya. Oke, ada 2 reaksi mol yang diketahui dua-duanya, kita tulis mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Ini 0,25 mol ya. KOH-nya 0,4 mol. Kita cari mana yang habis. Caranya bagi dulu dengan koefisiennya masing-masing ya. 0,25 bagi 1 ya tetap segini ya. 0,4 bagi 2 0,2. Nah, yang lebih kecil hasil baginya ini kan. Karena ini 0,4 bagi 2 0,2. Yang ini 0,25 bagi 1 0,25. Tetap lebih kecil ini kan. 0,2 hasil bagi ya. 0,4 bagi 2. Karena ini lebih kecil berarti KOH habis bereaksi dan berfungsi sebagai pereaksi pembatas ya. Oke, berarti yang bereaksi juga akan sama dengan mula-mulanya dan menjadi pembatas atau faktor. Oke, berarti kalimat A pernyataan yang tepat, serbuk NH4 2 kali SO4 sebagai reaksi pembatas. Nah, tadi reaksi pembatas yang habis bereaksi ya, yang habis bereaksi KOH, berarti pernyataan A salah ya. Oke, lanjut, tersisa 0,15 mol KOH, kita cek yuk KOH-nya. Oh, nggak ada sisanya, orang habis kan, berarti pasti salah. Terbentuk 0,2 mol K2SO4. Nah, K2SO4 ini bisa kita cari nih. Nah, caranya lihat dari sini ya, patokannya dari sini. 2-nya 0,4. Nah, K2SO4 koefisiennya 1 berarti ini 0,2 ya. Ya akan terbentuk segini berarti ya.
Karena mula-mulanya kan nggak ada ya posisi sebelah kanan. Berarti yang bereaksi akan sama dengan yang sisa. Itu 0,2 mol. Benar ya. Jadi jawabannya kemungkinan C. Kita cek D dan E-nya deh untuk memastikan ya. Terbentuk 0,25 mol gas amonia. Amonia tuh ini ya, lihat koefisiennya 2. Bandinginnya tetap dengan pembatasnya ya. 2, 0,4. Berarti ini juga 0,4 dong ya. Karena koefisiennya sama. Ini harusnya 0,4. Nah, di sini ditulis 0,25. Salah ya. Terbentuk 0,2 mol air. Coba airnya koefisiennya 2. Berarti 0,4 mol juga dong harusnya. Nah, di sini 0,2 mol. Jadi jawabannya itu. Alhamdulillah. Next, nomor 4. Perhatikan konfigurasi elektron unsur-unsur berikut. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan X dan Y adalah, kita cek aja langsung pernyataan pertama. Kedua unsur terletak pada periode yang sama. Berarti harus cek dong periodenya ya. Kayak ini langsung dari sini aja. Yuk, lebih efektif. Oke. Periode itu dilihat dari kulit terbesar. Nah, di sini kulit terbesarnya 2 ya. Di sini periode 2. Terus yang ini kulit terbesarnya 3 ini. Berarti ini periode 3. Jadi kalimat A salah ya, karena dibilang periodenya sama. Yang B, kedua unsur memiliki elektron terakhir dengan bilangan kuantum utama yang sama. Bilangan kuantum utama tuh dilihat dari kulitnya ya, kulitnya. Bilangan kuantum utama itu lihat dari kulit ya. Lihat dari kulit ya. Oke, kita lihat. Elektron terakhir yang diminta, kalau yang X, elektron terakhirnya itu ada di 2p4. Berarti bilangan kuantum utamanya, N-nya, itu lihat dari sini ya, 2 berarti. Sementara Y, elektron terakhirnya itu 3p4. Oke, bilangan kuantum utamanya lihat dari kulit ini, 3. Berarti salah ya. Beda tuh ya. Dan kuantum utama kulit, kuantum N ya. Yang C, kedua unsur bersifat logam. Nah, kalau logam itu biasanya terletak pada golongan. Logam itu ada di golongan 1A ya. Golongan 1A atau 2A ya. Karena 2A dan 1A ini mayoritas logam ya. Jadi kita cek golongannya yuk. Oke. Golongan X ini kalau P4 itu udah pasti golongan 6A ya. Oke, ini juga sama P4. Berarti golongannya juga dua-duanya 6A nih. Berarti dibilang logam salah ya. Harusnya sih non logam ya. Jadi golongan 4, 5, 6 ya. Itu adalah unsur-unsur non-logam umumnya ya. Berarti kalimat C juga salah. Unsur X dan Y memiliki energi ionisasi, unsur X memiliki energi ionisasi lebih kecil dari unsur Y. Oke. Nah, kalau diperhatikan kan dia terletak pada golongan yang sama, berarti satu kolom ya. Oke. Yang lebih di atas adalah X karena ada di periode 2, yang lebih di bawah adalah Y yang ada di periode 3. Kita tahu makin ke atas ya, energi ionisasi itu makin besar ya, makin besar. Berarti yang lebih besar energi ionisasinya X dong. Nah, disebutnya X memiliki energi ionisasi lebih kecil dari Y. Berarti salah juga ya. Yang unsur X lebih mudah membentuk ion negatif. Ya, makin ke atas dalam tabel periodik, keelektronegatifannya makin besar, jadi makin cenderung membentuk ion negatif ya. Oke. Berarti pernyataan E benar. Jawabannya E ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diberikan beberapa molekul senyawa dan ion berikut. Jika nomor atom B, C, N, P, S, dan I diberikan, pernyataan yang tepat berkaitan dengan molekul dan ion tersebut. Yang A, CH4NH3 memiliki jumlah pasangan elektron yang sama. Jumlah pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan gampang. Langsung lihat dari sini aja nih. Nah, ya. Hanya ada 4, ini hanya ada 3. Beda ya? Oke, berarti pasti salah dong ya. Yang B, PCl3 dan BF3 bersifat polar. Nah, untuk mengetahui polar atau non-polar, kita harus cek PEB-nya, karena PEB yang paling menentukan kepolaran. Kalau PEB-nya 0, berarti dia non-polar. Kalau PEB-nya tidak sama dengan 0, ya, dia polar. Nah, biasanya sih langsung dari situ ya. Walaupun ada tambahan-tambahannya nanti kita bisa cek dulu ya bagian itu. Nah, kita cek PCl3 yuk. PCl3. Nah, tadi pasangan elektron ikatannya kan 3 ya. Dari sini langsung.
pasangan elektron bebasnya kita bisa cari. Caranya adalah lihat. Atom pusatnya di sini adalah P ya. Nah, P itu kalau dilihat nomor atomnya 15, berarti kalau dibuat konfigurasinya nanti dapat 285 ya. Berarti dia punya 5 elektron valensi. Dia tinggal 5 elektron valensinya dikurangi dengan PeI-nya. Terus tinggal dibagi 2. Jadi punya 1 PeB ya. Sementara BF3 kalau kita cek yuk, nah, PeI-nya juga 3. Tapi PeB-nya apakah juga ada ya? Tidak 0, coba kita cek. Boron 5, berarti konfigurasinya 23 ya. Nah, dia punya 3 elektron valensi berarti ya. 3 dikurangi 3 ya. Nah, 3 dari elektron valensinya dikurangi PeI-nya 3 juga dibagi 2. Nah, ternyata 0 ya. Artinya yang ini kita bisa asumsikan polar, yang ini non polar. Nah, kalimat di PCl3 dan BF3 bersifat polar, salah ya. BF3-nya non polar, berarti yang B juga belum tepat. CH4 dan NH4+ memiliki bentuk molekul yang sama. Nah, untuk bentuk molekul kita akan cek PI sama PeB juga ya. Kalau nilai PI sama PeB-nya sama, berarti dia memiliki bentuk molekul yang sama ya. Nah, terlihat di sini CH4 dan NH4+ ya. Ini udah kelihatan nilai PI-nya udah sama nih, bener ya. Ini 4, ini juga 4 ya. Terlihat dari rumusnya ini ada 4. Nah, kita cek PeB-nya yuk. Oke, apakah PeB-nya sama? PeB tadi rumusnya elektron valensi dari atom pusat. Atom pusatnya di sini C ya. Kita buat konfigurasinya 24 ya. Berarti elektron valensinya 4. 4 dikurangin PeI-nya 4 bagi 2. 0 ya. Sementara kalau NH4+, PeB-nya kita hitung yuk. PeB-nya sama dengan N. Nah, 25 ya. Nomor atomnya 7 berarti 25. Punya 5 elektron valensi ya, berarti 5 dikurangin. Nah, Pak di sini ada muatan. Plus di sini artinya atom pusatnya melepas 1 elektron ya. Nah, arti plus di sini itu bisa kita artikan ya. Plus di sini artinya ya atom pusatnya sudah melepas 1 elektron. Artinya pada saat hitung PeB, elektron valensinya kan tadi 5 dibilang ya. Karena udah melepas 1 elektron, berarti kita kurangin 1 dulu ya. Jadi 5 kurang 1, dari sini melepas 1 elektron, baru dikurangin PeI-nya, kurang 4 ya. Terus dibagi 2. 5 kurang 1, 4, 4 kurang 4, 0 berarti ya. Nah, PI-nya 4, PeB-nya 0, sama ya. Nah, karena sama, berarti bentuk molekulnya pasti sama nih. Ya. Bentuk molekulnya sama. Oke, karena bentuk molekul dilihat dari PI dan PeB. Jadi pernyataan C ini benar ya. Oke. Yang D, IF4- dan NH4+ memiliki tipe hibridisasi yang sama. Tipe hibridisasi juga dihitung dari PI sama PeB ya. Nah, tapi yang kita lihat bukan harus sama PI sama PeB-nya, tapi total nilai PI dan PeB-nya sama ya. Misalkan PI sama PeB-nya totalnya sama-sama 4 nih. Bisa dari 40 atau dari 31 atau dari 22 kan sama-sama 4 ya. Maka tipe hibridisasinya pasti sama. Kita coba cek yuk IF4+. IF4- Pak. PEI-nya yuk, PEI-nya 4 ya. PEI-nya 4. PEI-nya 4, PeB-nya kita hitung ya. PeB-nya. Nah, di sini min ya. Oke, ingat kalau min itu artinya berarti atom pusatnya menangkap 1 elektron. Artinya di sini kalau min atom pusatnya menangkap 1 elektron. Berarti elektron ini bertambah ya. Kita coba hitung sekarang. Berarti I, nah I tadi 53 nih. Nah, I itu 53. Kita coba hitung di luar ya. I nomor atomnya 53. Berarti kalau kita buat konfigurasinya 28, 18 ya. Ini udah 28. Kurang berapa tuh? 28 supaya jadi 53. Kurang 25 ya. Oke, berarti 18 lagi. Kemudian 7. Berarti elektron valensinya 7 ya. Oke, jadi 7 ditambah 1. Kenapa ditambah? Karena atom pusatnya menangkap 1 elektron. 1 tambah 1. Kurangin PeI-nya 4. Dibagi 2. Oke,
kurang 4, 4 bagi 2, 2. Ya. Lanjut NH4+, tadi kita udah hitung ya, NH4+, PEI-nya 4, PEB-nya 0. Jadi total untuk yang IF4 min 6 ya. Sementara total yang NH4+, 4 tambah 0, 4. Beda ya. Nah, jadi total PEI sama PEB-nya beda, maka tipe hibridisasinya pasti beda. Sementara yang E, CH4, SF4, dan IF4 min memiliki pasangan elektron bebas yang sama. Yang belum dihitung apa nih? SF4 ya. Kita coba cari SF4 yuk. PEI-nya itu 4 ya. PEB-nya kita hitung. S itu nomor atomnya 16 nih katanya. 16 berarti konfigurasinya 286 ya. Ada 6 elektron valensi. Dikurangi 4 dibagi 2. Nah, ya. CH4 pasangan elektron bebasnya 0. SF4 2. IF4 min juga 2. Oke, tapi CH4-nya 0 ya. Maka pernyataannya salah ya. Karena dibilang semuanya memiliki pasangan elektron bebas yang sama. CH4 bedaan di 0 ya. Kalau IF4 min dan SF4-nya sama-sama 2. Oke, berarti pernyataan E juga salah ya. Oke, ini tadi salah, ini juga salah ya. Oke, alhamdulillah. Jadi jawabannya C ya. Semangat ya, ini butuh kesabaran nih ngitung PI sama PEB-nya ya. Semoga dimudahkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Oke, diberikan grafik nih ya. Kalau diperhatikan di sini grafiknya, oh ini melibatkan H ya, ada H-nya rata-rata ya. Tuh ada H-nya semuanya. Kemudian ini kayaknya unsur-unsur dalam satu golongan nih ya. O, S, SE, TE ini ada di golongan 6 ya. F, Cl, BRI ini ada di golongan 7. Kemudian ini N, P, AS ya. Terus SB ini ada di golongan 5. Terus ada C, SI, GE, SN ada di golongan 4. Oh, berarti ini adalah senyawa hidrida, bisa dibilang gitu ya, atau senyawa hidrogen dari unsur-unsur yang ada di golongan 4, di golongan 5, di golongan 6, dan golongan 7. Nah, kalau diperhatikan di sini ada sesuatu yang menarik untuk golongan 6, golongan 7, dan golongan 5 ya. Oke. Apa yang menarik? Yang menarik adalah di sini ada pola yang ini kok naik ya, pada naik ya. Nah, sementara kalau yang lainnya urut nih, nah ini naik terus, tapi ini ada yang jauh banget nih naiknya atau tingginya ya, lebih tinggi jauh dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Kalau ini kan membuat pola ya, gitu ya, makin naik. Tapi di sini nih dia harusnya di bawah gitu ya kalau linear naik gitu ya, tapi ini naik sendiri atau beda sendiri. Kenapa ya? Nah, perbedaan itulah yang ditanya di soal nomor 6. Perbedaan titik didih molekul NH3, HF dan H2O itu disebabkan oleh apa? Nah, kita tahu ini semuanya punya hidrogen, maka kemungkinan kalau ditanya titik didih, kita wajib curiga bahwa senyawanya punya ikatan hidrogen. Nah, sedikit mereview ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul yang terbentuk dari interaksi hidrogen ya, interaksi hidrogen dari sebuah molekul dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif pada molekul yang lain. Nah, unsur-unsur yang sangat elektronegatif itu biasanya ada di F ya, kemudian ada di O dan ada di N ya. HF, HO dan HN. Nah, ini contoh senyawanya pada HF, ini pada H2O ya, dan beberapa senyawa lain yang ada OH-nya. Kemudian ini contohnya pada NH3 atau senyawa lain yang ada N dan H-nya. Nah, senyawa-senyawa ini ya, walaupun secara ukuran itu kecil ya, ukuran F, O sama N-nya dibanding dengan S, SE atau CL ya, BRI gitu ya, kemudian dibandingkan dengan apa nih tadi? Ada P ya, kemudian AS, SB gitu ya. Nah, dan masanya juga rendah ya, harusnya titik didihnya juga lebih rendah ya. Tapi kenapa titik didihnya tinggi? Nah, karena dia punya ini nih, ikatan hidrogen. Jadi, jika suatu senyawa punya ikatan hidrogen, maka interaksi antar molekulnya menjadi sangat kuat, sulit untuk diputus sehingga memiliki titik didih yang tinggi. Jadi soal nomor 6 ini berkaitan dengan ikatan hidrogen yang dimiliki oleh NH3, HF, dan H2O. Jadi jawaban yang tepat adalah ketiga molekul memiliki berinteraksi dengan ikatan hidrogen. Jadi jawaban terbaiknya ada di E ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Perubahan entalpi pembentukan standar, perubahan entalpi pembentukan standar itu delta HF ya,
Nah, ini adalah delta HF, ya, delta H0F lebih tepat karena standar ya. Dari PbO2, Pb3O4 masing-masing segini. Ini berarti PbO2-nya, ini Pb3O4-nya. Jika sebanyak 47,8 gram PbO2 diubah menjadi PbO3O4 menurut reaksi ini, akan terjadi apa nih? Berarti kita untuk bisa menjawab soal nomor 7, kita harus cari delta H-nya. Nanti kalau delta H-nya minus, itu artinya terjadi pelepasan kalor, karena itu tergolong eksotermik. Kalau delta H-nya positif, berarti itu tergolong reaksi endoterm, berarti akan terjadi penyerapan kalor. Nah, gimana ngitungnya? Kita lihat dulu ya. Kita mau delta H dari reaksi 3 PbO2 menjadi Pb3O4 ditambah O2. Oke, ini kita hitung delta H-nya nih. Berapa nih delta H-nya? Nah, rumusnya, karena datanya delta F, berarti kita bisa pakai rumus nih. Rumusnya adalah tinggal jumlah delta H0F sisi sebelah kanan dikurangi jumlah delta H0F ya sisi sebelah kiri. Jadi kanan kurang kiri. Yuk, kanannya ada Pb3O4. Pb3O4 berapa tadi nilainya? Segini ya. Min 174 ditambah O2 nggak ada. Nah, ingat kalau untuk molekul tunggal seperti O2, N2, H2, delta F-nya tuh 0 ya. Jadi 0 dikurangi. Yang kirinya PbO2. PbO2-nya segini nih. Min 66 ya. Tapi ada 3 nih. Nah, 3 ini artinya 3 mol ya. Artinya nanti 3-nya kita akan kalikan dengan minus 66 ya. Kita hitung dulu yuk. Berarti min 174 dikurangin. Ini min berapa nih? 198 ya. Oke, berarti min 174 ditambah 198. Berarti hasilnya positif ya. Positif berapa nih? 2. Positif 24 kilokalori. Nah, nilai ini itu untuk, nah karena fokusnya di sini adalah ke PbO2, berarti kita lihat ya, kita lihat PbO2-nya koefisiennya 3 nih, berarti ini untuk 3 mol PbO2 ya, PbO2. 3 mol PbO2, karena yang menjadi fokus adalah PbO2 dan dalam reaksi koefisien PbO2-nya 3. Nah, artinya kita cari untuk 1 molnya aja dulu yuk, biar enak nanti ngebandinginnya ya. Berarti kalau untuk 1 mol tinggal dibagi 3 aja ya, berarti plus 8 kilokalori. Nah, sekarang yang ditanya adalah 47,8 gram. Nah, sekarang kita hitung molnya dulu dong berarti ini. Betul sekali, kita hitung molnya yuk. Mol rumusnya tinggal gram per mr ya. Gramnya 47,8, mr-nya kita hitung yuk. Pb itu 207. 16 kali 2, 207 tambah 32 itu 239 ya. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya 0,2 mol ya. Nah, berarti kalau 1 molnya segini berarti 0,2 mol, maka delta H-nya tinggal 0,2 dikali plus 8 kilokalori. Jawabannya positif 1,6. Nah, tadi Pak Firman sempat bilang kalau positif berarti reaksi endoterm. Nah, kalau endoterm berarti terjadi penyerapan kalor ya. Oke, jadi jawabannya oke ya. Alhamdulillah. Next ke soal nomor 8 ya. Data hasil percobaan untuk reaksi ini ya saat konsentrasi NO 0,05 molar dan O2 0,1 molar, laju reaksinya berapa? Nah, ini soal klasik yang sering muncul ya, dan cara mengerjakannya sederhana. Yang pertama kita harus cari persamaan lajunya dulu ya. Persamaan lajunya. Nah, persamaan lajunya itu tinggal kita nulis P sama dengan K ya, kali konsentrasi masing-masing reaktan. NO berarti kali konsentrasi O2 karena ada 2 pangkat ordenya masing-masing. Kita anggap aja ini ordenya X, ini ordenya Y ya, orde NO-nya adalah X, orde O2-nya adalah Y. Kita cari dulu nih, nih nilai X dan Y-nya. Gimana nyarinya Pak? Oke, gampang sekali, perhatikan baik-baik ya. Jadi pada saat kita mau mencari orde NO ya, kita lihat data O2 yang sama. Ya, kenapa harus lihat O2 yang sama? Karena O2-nya mau kita abaikan nanti. Karena kita mau nyari orde NO. Nah, supaya bisa diabaikan, kita cari data O2 yang sama. Data O2 yang sama tuh ada di data 1 dan data 3 ya. Lihat ada di data 1 dan 3. Maka NO-nya yang akan kita cari nanti ya,
menggunakan data 1 dan data 3. Nah, kita lingkarin yuk. Nah, berarti untuk nyari NO-nya kita akan pakai data ini nih. Ya. Kenapa pakai data ini? Karena O2-nya sama tuh di data tersebut, jadi bisa kita abaikan. Nah, nanti ini kita akan bandingkan dengan si V-nya ya. Lanjut ya. Oke, kita tinggal per aja nih, di per aja. Ini berarti dapatnya 0,1 per 0,2 berarti setengah ya. Nah, kemudian yang kanannya 1,23 kali 10 min 3 per 4,92 kali 10 min 3. Ini sama-sama 10 min 3 bisa kita coret. Kalau di per ini jadinya setengah juga ya. 1,23 per 1/4 Pak ya. Enggak, seperempat. Betul ya, 1/4 ya. Oke, bagaimana salah hitung, bukan setengah Pak, 1/4. Oke, setengah pangkat berapa supaya jadi 1/4? Pangkat 2 Pak. Oke, berarti orde X nya kita udah dapat, orde NO nya kita dapatnya 2 ya. Oke, berarti ini kita dapat 2. Nah, berarti nanti kita udah bisa dapetin begini. Nah ya, NO pangkat 2 ya. Kita ada 2. P sama dengan K kali NO pangkat 2. Nah, lanjut kita akan mencari orde O2-nya nih. Gimana nyari orde O2, Pak? Oke, untuk nyari orde O2, kita balik. Kita akan gunakan dua data di mana NO-nya sama. NO-nya sama ada di data 1, 2 ya. Jadi NO sama, 1, 2. Maka kita akan menggunakan data O2 di data 1 dan 2. Ya, kita bandingkan dengan lajunya juga pada data 1 dan 2 ya. Kita bagi ini di per jadi setengah ya, 0,1 per 0,2. Yang ini 1,23 per 2,46 ini juga setengah ya. Jadi setengah pangkat berapa supaya jadi setengah? Pangkat 1. Berarti orde O2-nya 1. Oke. Lanjut. Yang ditanya dari soal adalah bukan hanya persamaan laju, tapi berapa V-nya jika konsentrasi NO-nya 0,05 dan O2-nya 0,1. Nah, untuk menjawabnya ada beberapa cara. Cara paling klasik adalah kita cari K-nya dulu ya. Oke, nah K-nya udah ada Pak. Oh, kalau dilihat dari jawaban kita nggak perlu nyari V-nya ya. Kita hanya menuliskan saja tuh ya data konsentrasi NO dan O2-nya tuh ya, semua ditulis 0,05. O2-nya ditulis 0,1. Berarti kita pastikan pangkat yang sesuai saja ya tadi. V-nya yang NO-nya pangkat 2, O2-nya pangkat 1. Berarti A salah ya. Yang B masih benar, yang C salah, yang D masih benar, yang E salah. Berarti tinggal B atau D ya. Kalau lihat dari pilihan B dan D, yang berbeda adalah nilai K-nya ya. Berarti kita akan mencari nilai K. Untuk mencari nilai K, kita bisa gunakan data 1, data 2, atau data 3. Jadi data mana aja yang bisa kita gunakan. Kita pakai data 1 saja ya. Kita pakai data 1 berarti kita masukin V-nya 1,23 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan K kali konsentrasi NO-nya masuk ya 0,1 pangkat 2 ya dikali konsentrasi O2-nya 0,1 pangkat 1. Oke, kita cari K-nya yuk. K-nya sama dengan 1,23 kali 10 min 3 per, nah ini 10 pangkat min 1 ya. Pangkat 2 berarti ini bisa kita tulis di 10 pangkat min 2, ini tetap 10 min 1 ya, sama dikaliin jadi 10 pangkat min 3, nah berarti bisa kita coret dong sebenarnya ya, sama ini ya, bisa kita coret sama 10 min 3 ini nih. Oke, jadi nanti hasilnya akan, ini bisa kita coret ya, jadi nilai K-nya adalah 1,23 ya. Ini jawaban terbaiknya ada di B. Alhamdulillah. Oke, semoga bisa dipahami ya. Semangat. Nomor 9. Cermati reaksi-reaksi keseimbangan berikut. Oke, ada 3 reaksi keseimbangan. Tanda bolak-balik nih. Dengan nilai K yang sudah diberikan. Ada P, ada Q, ada R ya. Nggak pakai angka, pakai variabel, nggak masalah. Kemudian dari data reaksi ini ada pertanyaan, maka nilai K atau harga K untuk reaksi ini 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O adalah berapa? Nah, kuncinya di sini untuk menjawabnya adalah kita akan pakai aturan di kesetimbangan. Aturannya apa? Aturannya yang pertama, jika reaksi dibalik ya, dibalik maka nilai K-nya
menjadi seper ke awalnya, menjadi sepernya, dibalik jadi seper. Jadi kalau awalnya 4 jadi seperempat, awalnya P jadi seper P. Aturan yang kedua, jika reaksi dikali dengan sebuah angka, misalkan dikali dengan X gitu ya, maka nilai K-nya sama dengan K awalnya dipangkatkan pengali tadi, dipangkatkan X-nya. Kalau dikali 2 berarti pangkat 2, dikali 3 pangkat 3. Dibagi 2 gimana Pak? Ingat dibagi 2 berarti sama aja dikali setengah ya. Jadi semuanya kita bikin kali saja. Kalau dikali setengah berarti pangkat setengah. Kali sepertiga pangkat sepertiga. Dikali 2/3 ya pangkat 2/3. Dan yang ketiga aturannya, nah jika beberapa reaksi dijumlah, ya, beberapa reaksi dijumlahkan, misalkan ada 2 reaksi dijumlahkan atau 3 reaksi dijumlahkan, maka nilai K-nya menjadi K reaksi yang pertama dikali K reaksi kedua, dikali K reaksi ketiga, dan seterusnya. Jadi bukan dijumlahin K-nya, tapi dikalikan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba nih mencari nilai K untuk reaksi ini nih ya. Oke, ini Pak pindahin aja nih si 2H2O-nya biar enak melihatnya. Di sini saja ya, 2H2O gas ya. Oke. Nah, ini berarti Pak coret aja ya. Oke. Sip. Yuk, kita mau H2-nya ada di sisi kiri tanda panah kan? Kita punya H2 ada di mana? Oh, ini Pak. Ada di kiri tanda panah juga, berarti ini reaksinya tetap ya, reaksi kedua tidak perlu dibalik karena posisi H2-nya sudah sama. Tapi kita mau koefisiennya 2. Kita baru punya 1 ya. Berarti reaksinya harus dikali 2 ya, kali 2. Oke, lanjut. Kita mau O2. O2 ada di sisi kiri ya. Kita punya O2-nya juga udah di kiri, berarti sudah tidak perlu dibalik lagi, tetap saja. Tapi kita mau koefisiennya 1. Di sini baru ada setengah ya. Berarti ini harus dikali 2 juga ya, supaya setengahnya dikali 2 jadi 1. Terakhir kita mau H2O di sisi sebelah kanan tanda panah. Nah, H2O di sini sudah di kanan ya, berarti tetap. Tapi kita mau koefisiennya 2 dikali 2. Udah cocok, Pak. Terus reaksi pertama nggak dia papain, Pak? Nah, belum tahu sih, kita coba saja ya. Apakah hanya dipakai 2 reaksi ini aja, reaksi pertama kita tidak pakai ya. Tapi kalau lihat dari pilihan jawabannya sih semua ada variabel ya, ada P-nya, ada Q-nya, ada R-nya ya. Jadi dipakai nih, tapi untuk mengetahui bagaimana nanti reaksi pertama apakah tetap, apakah dibalik, apakah perlu dikali dengan sebuah angka. Kita coba buat dulu reaksi kedua dan ketiga sesuai perintahnya ya. Nah, dua-duanya sama nih, cuma dikali 2 saja ya, kali 2 ya. Dikali 2, oke kita mulai reaksi kedua, berarti kalau dikali 2 jadi 2CO2 ya, tambah 2H2, tanda panah bolak balik, 2CO ditambah 2H2O ya. Nah, deltanya kita tulis yuk, dikali 2 berarti jadi Q pangkat 2 ya. Oke, reaksi ketiga dikali 2 berarti 2C ditambah O2 tanda panah bolak balik menjadi 2CO ya. Delta H-nya sama dengan dikali 2 jadi R pangkat 2. Nah, kalau kita jumlahkan nih dua reaksi ini, perhatikan, ada yang bisa kita coret nggak ya? Nggak ada ya, sama sekali nggak ada yang bisa kita coret. Ada malah dijumlahkan ya, 2CO jadi 4CO nih. Berarti nggak cocok nih, kita akan dapat reaksinya karena yang kita mau cuma ini doang, ada 2H2, yang kita mau cuma ini nih, 2H2 terus O2 sama 2H2O. Yang ini nggak mau nih, kita harus coret, tapi ini nggak bisa kita coret. Gimana caranya? Berarti kita butuh satu reaksi lagi di mana ada zat-zat ini tapi posisinya harus berseberangan ya, atau berlawanan, sehingga kita coret. Berarti kita harus punya 4CO di kiri, betul ya, supaya bisa kita coret nih. Kita harus punya 2C di kanan dan harus punya 2CO2 di kanan. Nah, kira-kira reaksinya dari mana dapat? Dari sini kan? Nah, supaya kita dapetin persis seperti ini, apa yang kita lakukan? Coba lihat, CO-nya mau di kiri, kita punyanya di kanan, jadi pasti dibalik ya. Terus kita mau koefisiennya 4, kita punyanya 2, berarti kali 2. Nah, yang ini mengikuti Pak, insya Allah ya. Dibalik kali 2 jadi 2C kan? Dibalik kali 2 jadi 2CO2. Nah, sama ya, maka deltanya kita tinggal tuliskan yuk, balik kali 2 berarti jadi seper P, ingat ya, kalau dibalik pangkat 2. Oke, sehingga pada saat
jumlahkan. Nah, ingat ya, ini bisa kita coret sekarang 4CO-nya dengan ini, terus 2C-nya dengan ini, 2CO2-nya dengan ini. Hasil reaksinya menjadi 2H2 ya, tambah O2 menjadi 2H2O ya. Alhamdulillah sama. Nah, deltanya tinggal dijumlahkan. Ingat pada saat dijumlahkan berarti dikalikan ya. Berarti 1/P kuadrat ya, sama ya. 1/P kuadrat dikali Q kuadrat dikali R kuadrat. Oke. Berarti kalau disederhanain jadi QR per P ya, terus kuadrat. Gitu ya, bisa ya? Beban terbaiknya ada di I ya. Oke. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Semangat. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Ke dalam 400 ml campuran larutan HA 0,2 molar, nilai pKa-nya 4 dan NaA 0,1 molar. Ya, kita punya larutan ini nih awalnya, ditambahkan lagi 0,8 gram NaOH. Akhir campurannya adalah, kita coba analisis dulu sampai ke sini ya. Nah, kalimat ini dulu. Karena kalimatnya ke dalam 400 ml campuran HA dan NaA ditambahkan lagi. Nah, berarti awalnya sudah ada konsep ini nih, sudah ada campuran ini yang kita harus tahu dulu ini apa, baru nanti kita bisa tahu kalau ditambahkan 0,8 gram NaOH akan jadi seperti apa, sehingga pH akhir campurannya bisa kita hitung ya. Oke, bismillah. Yang dicampur dari campuran yang pertama ini kita punya HA ya dan NaA ya. Nah, HA kita tahu dia adalah asam lemah, ya, tahunya dari mana, ada nilai Ka-nya tuh, ya, pKa-nya. Dan NaA-nya adalah garam ya, oke, ini adalah garam. Garamnya lebih tepatnya, ya, karena berkaitan dengan si asamnya, ada A-nya. Ya. Nah, campuran asam lemah dengan garamnya ini adalah suatu campuran yang bersifat buffer, dan buffernya bersifat buffer asam. Nah, sifat dari sebuah buffer, baik buffer asam maupun buffer basa adalah dia bisa mempertahankan nilai pH-nya jika ke dalamnya ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Nah, persis nih di soal katanya kalau ke dalam campuran itu ditambahkan lagi 0,8 gram NaOH ditambahin basa ya, maka pH akhir campurannya berapa? Nah, cara hitungnya gampang banget. Yang pertama kita harus hitung dulu nih HA-nya berapa nih mol awalnya, NaA-nya juga berapa nih mol awalnya. Nah, data di soal tadi dibilangnya 400 ml ya ini. Volumenya 400 ml ya. Kemudian HA-nya dikasih tahu 0,2 molar, NaA-nya 0,1 molar. Berarti HA-nya molnya bisa kita cari ya. Nah, molnya tinggal molaritas kali volume ya. Molaritasnya 0,2, volumenya kita bikin liter saja ya, karena ada gram, kan gram biasanya konversinya jadi mol. 400 mili sama dengan 0,4 liter ya, berarti ini 0,8 mol ya. NaA-nya molnya berarti berapa nih? Dari garamnya ya. Rumusnya sama ya, M kali V, molaritasnya 0,1 tapi di sini. Volumenya 0,4, berarti 0,04 mol. Nah, jadi sekarang kita punya buffer di mana asamnya ada 0,08 mol dan garamnya 0,04 mol. Barulah kita masuk ke kalimat berikutnya. Nah, sekarang ke dalam campuran buffer ini ditambahkan lagi NaOH ya. Ingat, NaOH kan sifatnya basa ya. Nah, basa ini akan bereaksi dengan asam. Ya, ada asam nggak di soal? Ada nih si asam lemah atau dalam kurung HA di sini. Nah, artinya mol asamnya, mol asam HA-nya akan bertambah ya. Ups, maaf, kok bertambah sih? Karena bereaksi, berarti sebagian molnya akan bereaksi dengan si basanya, maka mol asam HA-nya akan berkurang ya. Jadi mol asam HA-nya akan berkurang. Dan mol basa, mol garamnya, nah, karena dari buffer asam, mol garamnya akan bertambah. Sehingga perhitungan pH-nya sederhana banget. Caranya tinggal kita masuk ke rumus pH buffer yuk. pH buffer asam gimana? Artinya pH buffer asam ya, kita akan menggunakan rumus
H plus sama dengan Ka dikali mol asam, berarti mol Ha ya, dibagi dengan mol garam, mol NaA berarti ya, mol NaA ya dikali dengan 1 ya, karena indeks ionomanya 1 ya. Oke, nah ini rumus dasarnya. Tadi karena ke dalam buffer ini ditambahkan basa, nah basa akan bereaksi dengan asam, maka mol asamnya akan berkurang. Nah, berkurang sebanyak berapa? Nah, berkurangnya itu nanti setara dengan mol dari si basanya. Kemudian di sini akan bertambah dari mol basanya. Berarti kita harus cari dulu nih NaOH molnya berapa. Nah, ada di soal Pak molnya. Nah, molnya kita bisa hitung ya. Nah, ada data gramnya tuh ya. Nanti pakai gram per mr ya, 0,4 per 0,8 per 4 berapa nih? 0,2 berarti 0,02 mol ya. Nah, ada penambahan sebesar ini atau pengurangan sebesar ini. Jadi sekarang kita tinggal masukin yuk ke rumus. Oke, bismillah. Ka-nya, oh iya, Ka-nya berapa? Kalau pKa-nya 4, berarti Ka-nya itu 10 pangkat minus 4 ya. Oke, kita bisa langsung masukin sini 10 pangkat minus 4 dikali mol Ha-nya awalnya 0,08 ya. Nah, dikurangi mol basanya tadi 0,02 dibagi mol Na-nya, mol garamnya 0,04 ditambah mol basanya 0,02. Berarti hasilnya jadi 10 pangkat minus 4 dikali 0,06 ya dibagi 0,06 ya. Sama dong, berarti bisa dicoret dengan 10 pangkat minus 4. Nah, H plusnya 10 min 4 berarti pH-nya tinggal min log dari 10 pangkat minus 4. Hasilnya 4 ya. Atau 4 min log 1 karena log 1 itu setara dengan 0 ya. Jadi ini nilainya 0. Jadi 4 kurang 0. 4 ya. Jadi log 1 itu sama dengan 0 ya. Oke, jawabannya C. Oke, gimana Pak kalau ditambahin asam Pak? Nah, dibalik aja. Berarti kalau ditambahin asam, asam akan bereaksi dengan basa. Nah, kalau di kasus ini nggak ada basa Pak. Nah, yang bersifat sebagai basa di komponen buffer ini adalah si garamnya ya. Jadi kalau ke dalam buffer asam ini ditambahkan asam lagi, ditambahin asam, bukan ditambahin NaOH, maka mol garamnya yang akan berkurang ya, karena sebagian garamnya bereaksi dengan asam. Dan mol asamnya akan bertambah ya. Oke, jadi akan seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Bismillah, semangat ya. Lanjut ke soal nomor 11. Sebanyak 200 ml larutan NH4OH 0,02 molar PKB 5 dititrasi dengan larutan HCl 0,08 molar saat titik ekivalen tercapai terbentuk campuran dengan pH berapa? Oke, ini ada titrasi antara NH4OH basa lemah ya dengan HCl. HCl itu asam kuat. Oke. Bereaksi ya si basa dan asam ini reaksi menjadi seperti ini NH4Cl plus H2O ya. Alhamdulillah reaksinya mudah dan sudah setara. Oke, ini datanya 200 ml 0,02 molar. HCl-nya belum tahu tapi sudah ada 0,08 molar. Oke. Nah, saat titik ekivalen tercapai, ingat titik ekivalen itu tercapai jika asam dan basanya tepat habis bereaksi. Tepat habis bereaksi. Berarti asam dan basanya nggak ada sisanya ya, dua-duanya habis gitu ya. Nah, gimana tuh? Kalau habis, kalau habis itu berarti juga mol asam ya dikali dengan jumlah H plusnya ya, itu akan sama dengan mol basa dikali jumlah OH minnya. Nah, kalau dilihat di soal, mol asamnya belum tahu ya, tapi mol basanya bisa kita hitung nih. Mol basanya tinggal kalikan saja nih. Ya, kalau pakai mililiter jadinya dapatnya 4 milimol ya, 4 milimol dikali jumlah OH-nya 1 nih. Nah, mol asamnya itu tinggal kalau kita anggap di sini V-nya adalah V asam, kita akan mencari ini V asamnya berapa. VA tinggal dikali 0,08 dong ya Pak, dikali jumlah H plusnya 1. Oh, berarti volume asamnya bisa kita dapetin nih Pak. Caranya tinggal ya udah masuk ke sini. 4 dibagi 0,08 ya. 4 dibagi 0,08 itu 50 ya.
50 ml. Oh, berarti si volume asam yang bereaksi 50 ml. Ya, kita bisa lihat. Oke. Berikutnya, saat titik ekivalen tercapai kan asam dan basanya tepat habis bereaksi. Berarti kalau ditanya pH campurannya, yang menentukan pH-nya adalah zat yang masih ada. Yang masih ada apa? Asamnya habis, basanya habis. Berarti yang masih ada tinggal ini dong, garamnya dan air ya. Air kan sifatnya netral. Jadi mempengaruhi pH ini nih. Nah, siapa dia? Nah, dia adalah garam ya. Dia adalah garam. Nah, garamnya garam apa nih? Garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Jadi garamnya bersifat asam, garam asam. Nah, bagaimana menghitung pH-nya? Kita akan masuk ke pH garam asam. Jadi tinggal H plus ya, karena garam asamnya. H plus sama dengan akar KW. KW itu nilainya 10 pangkat min 14 dibagi dengan KB ya, dikali dengan molaritas garam ya. Oke, udah tinggal masuk aja. KW 10 min 14, KB-nya lihat, PKB-nya 5, berarti KB-nya 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 kali molaritas garamnya. Nah, gimana nyari molaritas garamnya? Nah, molaritas garamnya pasti molnya akan sama dengan mol asam atau mol basa ya. Jadi molnya berapa nih? 4 ya, 4 milimol. Nah, tapi kan kita butuhnya molaritas. Nah, untuk cari molaritas garamnya tinggal mol garamnya dibagi dengan V total ya. Nah, V total. 10 pangkat min 14. Oh, ini langsung saja ya. Ini udah dapat kan. 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 9 ya. Dikali mol garamnya ini tadi sama dengan mol asam atau mol basa ya. Karena koefisiennya satu semua ya, mol asam dan mol basanya akan sama dengan mol garamnya, berarti 4 milimol dibagi V total. Nah, V totalnya berarti volume basa ditambah volume asam ya. Volume basanya 200 mili, volume asamnya tadi udah kita dapat 50 mili, berarti kalau di total 250 mili ya. Oke, kita hitung yuk, akar 4 bagi 250 berapa ya? Oke, ini di 1000 per 8 ya. 8-nya naik ke atas ya. 1000 per 8, 1000 per 4 ya. 1000 per 4, 4-nya naik ke atas berarti 16. Oke. 1000 berarti 10 pangkat min 9 kali 4 kali 4 ya. Kali 4 kali 4 per 1000 atau per 10 pangkat 3. Oke. Berarti sama dengan akar 10 pangkat min 9 bagi 10 pangkat min 3 jadi 10 pangkat min 12. 16 kali 10 pangkat min 12. Oke. Di akar jadi 4, 10 pangkat min 6. Ini baru H plus, berarti pH-nya tinggal di min log saja ya. Min log 4 dikali 10 pangkat min 6, berarti jawabannya 6 min log 4. Ya. Jawabannya ada di A. Oke. Semangat. Oke, materi kelas 11 ya. Yang sudah mungkin agak terlupakan ya, mudah-mudahan bisa diingatkan kembali atau ingat kembali setelah ini. Semangat, soal nomor 11 kita sudah selesaikan. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Bismillah. Soal nomor 12 kita baca dulu yuk. Oke, apa nih? Jika pada 500 gram air dilarutkan 12 gram zat X yang non elektrolit akan terbentuk larutan yang membeku 0,372 derajat Celcius di bawah titik beku air ya. Oke, ini kalimatnya ya, jika 30 gram ZX dilarutkan dalam 400 gram air akan terbentuk larutan yang mendidih pada suhu berapa ya? Untuk menjawabnya kita baca dulu kalimat-kalimat awalnya ya. Kalimat pertama ini kita bisa dapat apa ya? Oke, nah ini ya. Oke, dari kalimat pertama kita bisa dapat apa? Kita bisa dapat ini, ya. Dari sini kita bisa dapat delta TF-nya adalah 0,372. Nah, delta TF itu rumusnya adalah KF dikali molaritas ya, karena non elektrolit nggak perlu pakai I. 0,372, KF-nya ada di soal ya, 1,86. Molaritas itu gram zat terlarut ada 12 per mR. Nah, ini kita bisa dapetin ya, mR dari zat X ini. Dikali 1000 per misalnya 500 ya. Oke, mari kita cari dulu yuk. Coret 2 ya. Oke, berarti MR-nya sama dengan 12 ya.
Oke, 2 kali ini kalau dicoret kayaknya bisa. Ini 2, ini 10 ya. Ini 2-nya coret lagi ke sini. Oh, berarti 120 ml. Oke. Nah, baru kita masuk jika 30 gram zat X dilarutkan dalam. Nah, jika 30 gram zat X dilarutkan dalam 400 gram air akan terbentuk larutan yang mendidih pada suhu. Oke. Ini baru kita hitung lagi ya, tapi hitungnya karena ditanya titik gigi berarti kita cari delta TB. Rumusnya KB dikali molaritas. KB-nya 0,52. Molaritasnya gram zat larutnya 12 ya, per mR-nya itu 12 sih Pak. Yang bawah 30 Pak masanya. 30 per mR-nya 120 tadi ya. Kali 1000 per pelarutnya 400 gram sekarang ya. Gimana ini coret nih? Coret ya. 4 ya. Oke. Ini coret lagi. Ini 5, ini 2 ya. Oke. Lagi enggak? Mudah ya paling. Oke. Berarti mau nggak mau harus pakai kalkulatornya untuk ngitungnya karena nggak terlalu enak ya. Oke. Oke. Berarti 5 per 8 ya. 5 per 8 atau ini bisa disederhanain lagi ini 0,26 ya. Oke, 5 bagi 4 kali 0,26. Wah, ini 1 koma ya. Berarti kalau 1 koma ya naik sedikit dari 0,26 ya. Oke, kita hitung aja yuk. 26 dikali 1,25 ya. 5 bagi 4 1,25. Pakai kalkulator aja ya. Ini baru udah siapin. Oke, berarti 0,26 0,325 Pak. Oke. 0,325 derajat Celcius. Berarti TB-nya, titik didihnya tinggal TB 0 pelarutnya air berarti 100 ya, ditambah 0,325. Jadi jawabannya 100,325 derajat Celcius. Jadi jawabannya ya. Alhamdulillah. Semangat. Next 13. Perhatikan reaksi redoks berikut. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan reaksi redoks tersebut. Oke, kita cek yuk. PB mengalami perubahan biloks dari +1 menjadi 2. Oke, kita buat dulu reaksinya berarti ya. Untuk meyakinkan bahwa pernyataan satu ini memang benar atau salah. PB NO3 2 kali ditambah NO ditambah S ditambah H2O. Oke, biloks PB ya. PB di kiri, nah ini kan dua-duanya nggak pasti nih PB sama S. Nah, yang mana yang lebih bisa kita pastikan? S ya. S itu ada di golongan 6A, unsur-unsur yang ada di golongan 6A itu cenderung membentuk ion -2 ya. Berarti ini akan jadi -2. Oke, berarti PB-nya +2 dong. Berarti PB mengalami perubahan biloks dari +1. Nah, ini aja udah salah ya. Ini udah salah ya. Oke, salah. Ya, harusnya +2 ke. Nah, ini kalau kita ionkan ini dapatnya PB-nya +2 juga nih ya. Oke, jadi kalau ini kita ionkan nanti kita dapatnya ini PB +2 sama NO3 -1 ya. Nah, dari sini kita tahu biloks PB-nya +2 ya. Berarti PB-nya nggak berubah biloksnya ya. Jadi +2 ke +2. PBS bertindak sebagai oksidator. Nah, berarti kemungkinan S-nya nih kita cek. Di kiri -2, di kanan sendirian nggak ada temennya 0. -2 ke 0 itu naik ya. Naik itu berarti oksidasi. Kalau oksidasi berarti zat sebelah kirinya bertindak sebagai reduktor ya. Oke, berarti PBS bertindak sebagai oksidator salah ya. NO adalah hasil oksidasi. Oke, kita cek biloks N-nya berarti ya. Oke, N-nya berapa nih di kiri? Oke, N di kiri berapa? N di kiri ini +1 naik. -2, -6 berarti N-nya +5 ya. Oke. Di kanan N-nya -2 +2. Nah, -5 ke +2 itu turun reduksi ya. Kalau reduksi berarti NO-nya sebagai hasil reduksi ya. Oh, salah ya. Oke.
1 mol HNO3 melepaskan 3 elektronnya membentuk NO. Nah, untuk menjawabnya kita bisa lihat perubahan biloxnya 5 ke 2 ya. 5 ke 2 itu minus 3. Minus 3 itu artinya sama dengan mereduksi itu sama dengan menangkap elektron ya. Oke, menangkap 3 elektron harusnya. Nah, di sini disebutnya melepaskan ya. Kalimat kurang tepat. Oke, harusnya minus 3 itu menangkap 3 elektron. Kalau oksidasi di sini min 2 ke 0 ini kan naik 2 ya. Nah, naik 2 ini artinya melepas 2 elektron. 3 mol Pb tepat bereaksi dengan 8 mol HNO3. Nah, harusnya sih benar ya, kita coba cek. Bismillah. Nah, untuk mendapatkan koefisien ini kita samakan perubahannya nih. Ini plus 2 ya. Di sini min 3. Masih ingat? Oke, berarti supaya sama, yang ini dikali 3 dong. Ini dikali 2. Berarti ini jadi 2 berubah ya. Terus ini 3. Oke, nah belum tentu ya. Karena ini belum setara ya, baru bagian ini. Nah, untuk menyetarakan yang lainnya, supaya nanti kita bisa yakin bahwa apakah benar 3 banding 2 ataupun yang lain, kita cek ya cara nyetarainnya. Sisanya tinggal menyetarakan dengan cara biasa dari kiri ke kanan, H dan O belakangan. PB-nya dulu yuk. Berarti 3. Nah, ini berarti baru 1 kali 3 ya. Habis PB, S di kiri ada 3, di kanan juga sudah 3. Habis S tinggal, ada N ya. N di kiri ada 2 nih. Yang di kanan ada 2 kali 3, 6 ya berarti. Di sini juga ada 2 N-nya. Berarti tadi 6 tambah 2, 8. Nah, di sini kan nggak ada lagi nih yang punya N ya, cuma ini doang. Dan N-nya tidak sama ya, kanan 8, kiri 2. Nah, artinya yang 2 ini boleh kita korbankan, kita coret, kita ganti dengan koefisien lain supaya jumlah N-nya sama. Jadi N di kanan 8, berarti N-nya 8 ya, maka dikali 8 ya. Habis itu tinggal H dan O ya. Nah, H dulu baru O dulu boleh, atau O dulu baru H dulu boleh. Pasan mulai H saja, lebih gampang ya. Karena H-nya cuma ada di sini 8, nah H berikutnya di kanan cuma ada di sini. Supaya jadi 8, ini udah ada 2, 4 dong ya. Nah, untuk meyakinkan kita cek O-nya yuk. O di kiri ada 3 kali 8, 24. O di kanan ada 6 ya, 3 kali 2, 6 kali 3. 6 kali 3, 18, tambah 2, 20 ya. Tambah 4, 24. Jadi kirinya 24 ya. Berarti sama ya. Oke, sehingga dari sini kita tahu PBS dan HNO3 yang bereaksi, 3 PBS, 8 HNO3. Nah, berarti perbandingan koefisiennya setara dengan perbandingan mol ya. Jadi jawaban ini yang benar. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Semangat, bismillah. Diketahui beberapa reaksi sel berikut. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan logam A, B, C, dan D adalah logam A merupakan reduktor kuat, oke, dan seterusnya. Nah, gimana cara jawabnya nih, Pak? Nah, untuk menjawabnya kita baca yuk. Kita punya reaksi sel nih ya, antara A dengan B, A dengan C, C dengan D, dan nilai SL-nya ya. Nah, kita bisa artikan begini nih ya, untuk lebih taktis ya. Jika SL-nya positif, itu artinya reaksinya berlangsung spontan. Nah, kalau spontan itu bisa kita artikan sesuai deret volta ya. Nah, pada deret volta kita tahu yang sebelah kiri itu mengalami oksidasi. Oksidasi itu adanya di kiri ya. Yang sebelah kanan itu lebih ke yang mudah mengalami reduksi. Oh, berarti kalau di soal itu SL-nya positif, zat yang mengalami oksidasi kita letakkan di kiri dong. Zat yang mengalami reduksi kita letakkan di kanan. Oke, kalau reaksinya spontan atau SL-nya positif. Tapi kalau SL-nya negatif ya tinggal dibalik saja. Berarti zat yang mengalami oksidasi kita letakkan di sebelah kanan, yang reduksi kita letakkan di sebelah kiri. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita coba praktekkan ya. Bismillah. Kita mulai dari reaksi yang pertama nih. Dari reaksi yang pertama, kita dapat informasi apa? Nah, informasinya kita bisa dapat seperti ini. Kita bisa tinggal buat sebuah garis ya, yang akan kita susun nanti unsur-unsurnya letaknya di bagian mana. Kita mulai dari reaksi yang pertama dulu nih. Dari reaksi yang pertama, ya SL-nya positif, berarti reaksinya spontan. Oke. Yang mengalami oksidasi A ya. Oke, A-nya mengalami oksidasi, B-nya mengalami reduksi. Nah, A-nya mengalami oksidasi, berarti A-nya di kiri, B-nya di kanan. Nah, kita taruh begini aja ya. Dengan nilai SL berapa tuh ya?
0,25 artinya selisihnya 0,25. Jadi kalau misalkan Pak Firman tulis ini angkanya 0, berarti di sininya 0,25. Oke ya, ingat kalau ke kanan ya makin besar ya nilai 0. Oke, kalimat kedua, oke, di reaksi kedua SL-nya negatif ya. Kalau negatif artinya tidak spontan. Kalau tidak spontan berarti yang oksidasi kita taruh di kanan. Yang oksidasi siapa di sini? Oksidasi A. Berarti A-nya yang di kanan. Berarti C-nya di kiri ya. A-nya di kanan, C-nya di kiri. Berarti C-nya di sini dong. Nah, karena A-nya tadi udah kita taruh di sini ya. Oke, nah sekarang selisih antara A dengan C adalah 0,55. Kalau di sini udah 0, berarti di sini minus 0,55 ya. Lanjut. Oke, nah berikutnya di reaksi ketiga SL-nya positif, spontan ya. Kalau spontan berarti sesuai deret volta, yang oksidasi kita letakkan di kiri, yang reduksi kita letakkan di kanan. Oke, yang oksidasi siapa nih? Yang oksidasi di sini C ya. Oke, ini oksidasi. Berarti C-nya di kiri, D-nya di kanan. Ini udah di sini, D-nya berarti bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini dong. Nah, untuk memastikan lihat selisihnya adalah 0,35 coba. Selisih 0,35 dengan minus 0,55 berarti ada di sinilah pasti D-nya ya. Berarti kira-kira berapa tuh kalau selisihnya dengan 0,35? Berarti 0,2 ya. Oke, minus ya. Nah, selisihnya kan 0,35 ya. Oke. Berarti D-nya ada di sini nih. Oke, kita dapetin D-nya di sini. Oke. Nah, kita coba cek pernyataan A ya. Logam A merupakan reduktor kuat. Oke, tadi makin ke kiri makin mudah mengalami oksidasi. Kalau oksidasi berarti sifat reduktornya akan kuat ya. Oke, logam A reduktor terkuat. Salah, harusnya C reduktor terkuat. Reaksi B tambah C2 plus menjadi B2 plus C berlangsung spontan. Nah, kita hitung aja yuk. Oke, yang B ya tambah C2 plus menjadi B2 plus ditambah C. Oke, apa rumus SL? SL rumusnya N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi ya. SL-nya berarti sama dengan N0 yang reduksinya C ya. N0-nya C dikurangi N0-nya B ya. Yang reduksi C dikurangi oksidasi. Oke, berapa nih? N0-nya C minus 0,55 ya. N0-nya B 0,25. Hasilnya negatif dong. Kalau negatif berarti dia tidak spontan ya. Berarti pernyataan B juga salah. Karena disebut spontan. Kalau spontan harus positif ya. Oke, pernyataan D logam D larut dalam ion A2+. Oke, kita cek yuk. Logam D larut dalam ion A2+. Cara ngerjainnya gini. Logam D berarti D ditambah A2+. Kalau larut itu artinya dapat bereaksi ya. Kalau dapat bereaksi tinggal dibuat reaksinya gini. D plus gitu ya. Ditambah A ya. Ini tadinya 0 jadi naik biloknya. Tadinya plus akan jadi turun bilok. Nah, ini kita cari SL-nya juga nih. SL-nya berapa? Nah, tadi rumus SL, N0 reduksi kurang oksidasi ya. Yang reduksinya di sini A. Yang oksidasinya ini D ya. A berapa tadi? 0. N0D-nya minus 0,2 ya. Minus 0,2. Hasilnya positif. Nah, kalau positif berarti spontan. Kalau spontan berarti dapat larut. Nah, jawaban C ini benar ya. Kita cek yang D dan E-nya ya. Oke, untuk memastikan memang C lah jawabannya. Nah, notasi D menjadi D2 plus. D2 plus D memiliki SL. Nah, ini untuk yang D, kita tinggal cari aja nih ya. Yang D-nya ya. Oke, ini jawaban pernyataan E-nya memang, oh ini E ya sebenarnya. Ini E ya. Yang D ini kita coba cek yuk. Oke. D2 plus B2 plus B ya. SL-nya kita cari yuk. SL rumusnya tinggal N0 reduksi, reduksinya adalah B ya, dikurangi, yang reduksi pasti sebelah kanan ya, kalau notasi yang kanan dikurangi, nah oksidasinya ada 3 ya. N0B-nya berapa ya? N0B-nya 0,25, N0D-nya minus 0,20 ya. Hasilnya harusnya positif memang, tapi positif 0,45 ya, bukan 5 ya. Jadi pernyataan D-nya kurang tepat. Pernyataan E logam C memiliki potensial reduksi terbesar. Nah, salah ya, harusnya terkecil. Oke, salah ya.
Oke, jadi jawabannya adalah C. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal terakhir. Semangat. Jika ke dalam 2 liter larutan MgCl2 dialirkan arus listrik 1930 coulomb selama 1 menit melalui elektroda grafit. Oke, pernyataan yang tepat terdapat pada, ini pernyataan harus dicek satu-satu ya. Oke, apa ini elektrolisis ya? Oke, karena larutan dialirkan arus listrik, berarti elektrolisis ya. Elektrolisis larutan MgCl2, kita coba buat dulu dong. Elektrolisis larutan MgCl2. Ya. Jenis elektrodanya grafit. Elektroda grafit itu berarti elektroda inert ya. Oke, kita buat ionisasikan dulu untuk dapetin ionnya Mg2+ dan Cl-. Nah, kita buat reaksi di katodanya, yang dilihat adalah ion positifnya. Ada di golongan 2A, Pak. Berarti yang bereaksi air ya, 2H2O. Terus 2 elektron menjadi H2 ditambah 2O-. Anodanya, jenis elektrodanya tadi inert ya. Kalau inert berarti lihat ion negatifnya Cl. Cl punya reaksi sendiri ya, sama seperti unsur halogen yang lain, 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, reaksi sudah ada. Oke, nah di katoda tidak ada yang mengendap ya, maksudnya zat yang terbentuknya ini berbentuk gas, ini fasenya gas sama larutan. Tidak ada yang berbentuk solid, sehingga massa katodanya tidak akan bertambah ya. Nah, kalimat di sini akan bertambah salah. Dia akan bertambah jika ada solid yang terbentuk, atau jika Mg-nya nih yang tereduksi, berarti akan menempel di katoda sehingga akan bertambah massanya. Ya, oke, salah ya. Oke, jadi satu salah, kita cek pernyataan 2 yuk. Terbentuk 224 ml gas klorin STP di anoda. Oke, ada klorin memang di anoda, tapi apakah segini? Nah, caranya, nah dari soal diketahui ini nih. Nah, kolomnya dikasih tahu atau Q-nya itu 1930 coulomb, sehingga nilai mol elektronnya bisa kita cari ya. Maksudnya tinggal kolomnya atau Q-nya tinggal dibagi dengan tetapan ya, 96500. 1930 dibagi 96500. Ini hasilnya 1/50 ya, atau 0,02 mol. Nah, mol elektronnya tahu, berarti mol Cl2-nya bisa dicari, lihat, tinggal dibandingkan saja secara koefisien. Ya, koefisiennya lebih kecil ya. Berarti mol Cl2-nya itu setengah dari mol elektron ya. Setengah kali mol elektron, berarti sama dengan 0,01 mol dong ya. 0,01 mol. Maka VCl2 STP tinggal molnya dikali dengan 22,4 ya. 0,01 kali 22,4. Sebenarnya 0,224 liter atau 224 mililiter. Benar ya? Terbentuk larutan dengan pH 12 di sekitar katoda. Oke, di katodanya benar terbentuk larutan basah nih ya. Dan pH-nya pun di atas 7. Tapi apakah pas 12? Kita cek yuk. Kita cari mol OH-nya berarti sekarang ya. Mol OH- lihat dengan elektron lagi. Koefisien elektron dan OH-nya sama. Berarti mol OH- sama dengan mol elektron. Di 0,02 mol ya. Kemudian konsentrasi OH- kita bisa hitung. Nah, rumusnya tinggal mol OH- dibagi dengan volume larutan ya. Volume larutan 0,02 mol dibagi volume larutannya ada di soal nih, 2 liter ya. Berarti 0,01 mol. Oke. Mol OH- tahu, berarti konsentrasi OH- tahu. Maaf, ini sudah molar ya. Oke, berarti ini tinggal dibikin angka baku saja, 10⁻². OH-nya berarti POH-nya min log 10⁻², 2 ya. pH-nya 14 dikurangi 2, 12. Pernyataan 3 betul ya. Oke. Kalau lihat dari opsi begini, 23 betul, berarti jawabannya pasti E, karena tidak ada opsi yang melibatkan 23 selain E ya. Oke. Lanjut. 4. Insya Allah kita cek ya, nomor 4 untuk meyakinkan kita benar atau tidak nih ya. Terbentuk gas yang sangat mudah terbakar pada katoda. Nah, di katoda ada gas yang terbentuk dengan hidrogen ya. Nah, gas H2, nah gas yang dimaksud di sini adalah gas H2. Nah, gas H2 adalah gas yang memang sangat mudah terbakar ya. Ada sebuah peristiwa zaman dulu ya, meledaknya balon gas Zeppelin nih. Zeppelin. Nah, dulu balon gas itu dipakai untuk menerbangkan sebuah
ini ya, tempat yang berisi orang yang dibawa naik ke atas. Di atasnya diisi balon gasnya diisi hidrogen, dan ternyata hidrogen itu mudah terbakar ya, hingga terjadi kecelakaan ya, terbakar dan menimbulkan korban ya. Oke, hidrogen adalah gas yang mudah terbakar. Oke, jadi pernyataan 4 benar. Jadi jawabannya adalah E. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah membahas 15 soal matrikulasi ya. Ada beberapa ralat sedikit tadi di atas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, jika ada pertanyaan jangan sungkan WhatsApp Pak Firman ya. Oke, itu saja mungkin yang Pak Firman bisa berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.